juga saya harus mengakui nggak benar juga saya menangis di layar. Tapi itu di satu sisi mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang nggak bisa melawan jati diri kita. Kita punya nurani, kita punya empati gitu Bang. Dibully dan dihujat netizen gara-gara meneteskan air mata saat bertugas. Apakah seorang jurnalis boleh menangis? Simak obrolan saya dengan jurnalis dan juga presenter Abraham Silaban. Abraham Silaban, Ya Bang. Selamat datang di David Silahoy YouTube channel. Thank you Bang, satu kehormatan. Akhirnya bisa main ke studio megah banget ini tempatnya Bang. Thank you Abraham, thank you. Luar biasa. AB ini saya kenal ya sejak di iNews ya. Di iNews TV waktu itu. Nah sekarang masih tetap di iNews, sebentar saya ada di MNC TV. Ya. B, senang banget kamu ada di sini. Udah hadir. Kita ini mau ngomongin hal-hal seputar jurnalistik. Ya karena Iya, kita ini sebenarnya dari ya kewartawanan begitu ya. Iya. Kita jurnalis dan ya segala pernak-perniknya lah kita mau ngomongin. Mungkin mulai dari apa ya, yang berita terakhir dulu aja, terkini dulu kali ya bro. Oke Bang. Menurutmu gimana Be? Ini ada kabar gembira, ya artinya masih setengah gembira nih Be. Karena timnas Indonesia ternyata Iya. kemarin berhasil mengalahkan Malaysia. Deg-degan nggak Be? Deg-degan banget lah Bang. Kemarin itu kan nonton sambil bikin berita kan kita biasa. Tapi biasa itu kalau kita nonton bola sambil bikin berita itu kita bisa mengubah yang namanya newsroom itu seperti mini stadion lah Bang. Jadi kayak kita punya tribun supporter sendiri. Jadi Anda bisa bayangkan ya Bang ya, kalau orang-orang yang nggak pernah tahu itu, kalau kita sebagai seorang produser, sebagai seorang jurnalis juga kan kita punya nasionalisme. Dan nasionalisme itu kan nggak bisa ditahan Bang. Yeah. Kita punya kerjaan, tapi begitu kita lihat yang namanya Indonesia lagi berhadapan dengan Singapura kemarin, wah kita tinggalkan sebentar. Rusuh itu redaksi Bang. Tapi yang paling penting tadi Bang David sudah singgung. Kita menghantam harimau Malaya, Malaysia. Ini negara jiran yang dari dulu, ini memang musuh kita. Bebuyutan kita ini. Ini dari dulu memang ampun-ampunan emang yang satu ini. Saya masih ingat tuh waktu itu sampai rusuhnya bahkan sampai ke penonton-penonton kan. Sampai pakai laser segala macam ke mata. Dan tuduhannya apa? Tuduhannya begitu waktu itu kan. Ya inilah, ya ini kan negara serumpun ya, negara tetangga kita sebetulnya. Tapi yang namanya persaingan apalagi di sepak bola Bang. Ini kalau kita ibaratkan dengan di Liga Inggris, Premier Inggris seperti derby Manchester lah. Manchester City dengan Manchester United. Kalau di Merseyside kita tahu itu ada derby Merseyside namanya Liverpool lawan Everton. Ya sama seperti itulah. Musuh yang dalam artian ke depan nanti rencananya Vietnam, ya kan kita akan lawan Vietnam juga. Antara Vietnam dan Thailand. Thailand ya kan. Iya nanti di final. Mereka udah bikin di media mereka udah bikin berita yang nggak enak buat kita. Kayaknya ngejelekin kita banget dan kayaknya mendukung Singapura banget. Kayaknya mereka justru pengen Indonesia kalah dan nggak mau ketemu sama kita. Itu kan menurutmu secara jurnalistik itu bagaimana? Boleh nggak media-media begitu tuh? Ya bebas. Kalau dijadikan alat propaganda terselubung kan biasa itu Bang. Yang namanya biasa, media ya? itu kan. Yang namanya pers dalam sejarah pers pun dalam tanda kutip ya dijadikan propaganda untuk kemerdekaan waktu dulu ya memang itu dilakukan. Tapi atas nama nasionalisme masing-masing kan, nasionalisme sempit itu ya nggak apa-apa. Kalau mereka hanya menyebarluaskan untuk kepentingan negara mereka tanpa berlebih-lebihkan. Tapi yang menarik kan bukan hanya media arus utama Bang. Kalau kita lihat kan di media sosial kan itu gila-gilaan sebetulnya Bang, masing-masing dukungan kepada timnas, termasuk kemarin laga melawan Malaysia itu sampai Upin Ipin jadi korban juga Bang. Saya nggak tahu juga ini salahnya Upin Ipin ini apa gitu sampai dia ikut dibully. Ya, padahal tayang juga tuh Ipin kita tuh. Persis ya itulah yang namanya persaingan karena ini juga dipanaskan juga kan ada Safi Sali itu pemain senior yang lawas sebetulnya dari Malaysia juga yang meyakini bahwa kita akan dihantam sama Malaysia. Sampai pada hari kita bisa membuktikan kita menang 4-1. 4-1 nih. Kan? Itu telak banget. Ini sampai saya membaca nih suasana kebatinan supporter sepak bola. Nggak apa-apa lah kalau kita nggak juara AFF 2020. Yang penting kita udah paham, kita udah hantam yang namanya Malaysia itu. Bertekuk lutut. Iya, itu udah jadi lebih dari prestis seorang juara bagi kita Bang mengalahkan Malaysia itu sebetulnya. Tapi tetap dong bagaimanapun juga seperti yang kita rindukan selama ini bahwa Indonesia boleh
tembus dong. Nggak cuma sekedar Ya. bisa mengalahkan musuh bebuyutan kita. Tentu. Tapi sampai di final dong kita harus menang. Amin, amin Bang. Bener nggak sih? Amin, kita tunggu Sintayong lah. Karena kan Sintayong ini lagi dapat banyak pujian Bang. Sintayong ini kan baru membuktikan kualitasnya sebagai seorang pelatih dalam laga kompetisi resmi yang disaksikan jutaan pasang mata itu yang sekarang nih, AFF 2020. Jadi kita mau lihat nih, apa yang bisa dia torehkan karena dia kan diimpor dari Korea Selatan kan Bang. Ini pelatih juga kan bukan main-main. Kita tahu Sintayong rekam jejaknya dia juga pernah melatih Vietnam dan Vietnam juga punya kualitas ketika dia latih. Nah, tinggal tunggu nih. Nama-nama baru sebetulnya masih anak-anak muda Bang. Kita itu kalau dibandingin dengan rentang usia pemain dengan negara-negara lain, itu kita jauh lebih muda loh Bang sebetulnya. Apalagi kayak Thailand. Thailand itu kan dia masih mainin Terasil Dangda. Yang Terasil Dangda ini itu sejawatnya atau seangkatannya Bambang Pamungkas yang kita udah pensiun gitu loh. Kalaupun kita nanti masuk final ya Terasil Dangda inilah yang kita hadapi. Dan selalu dia jadi momok bagi pertahanan kita. Selalu dia cetak gol buat kita. Nah, tapi apapun itu gue yakin Bang. Nah ini nih, kita ngomongin media, ya kita yakin lah. Kita bangun propaganda dari sini Bang. Bahwa oke, kita bisa menang, timnas bisa menang, yakin dan yakin. Kita bisa masuk ke final setidaknya. Gini Be, ini kan kalau ngomong soal timnas atau ngomong soal bola, itu emosinya udah kelihatan banget. Persis. Kayaknya menggebu-gebu ya kan. Kayaknya juga bahkan nggak bisa tertahan ketika lagi bikin berita, ya berita sih bikin aja gitu. Tapi wah itu emosinya tumpah ruah tuh dalam ruangan dan rasa-rasanya kalau kita wawancara orang pun di jalanan manapun gitu mereka akan wah Indonesia harus menang Bang pasti David, menang, abang tahu nggak yang paling menyebalkan ketika bikin berita apa? Ketika bikin berita Indonesia dikalahkan, apalagi kalah lawan Malaysia. Aduh, itu sampai berurai air mata itu ketik Bang. Aduh, serius? Ya, itu sampai nangis. Aduh. Masa sih? Jangankan bikin berita Bang, kalau kita lagi siaran aja. Kita siaran misalnya dan kita diskusi dengan pundit ataupun pengamat sepak bola ya Bang ya. Dan Indonesia kalah. Ampun-ampunan Bang. Yang apalagi gini, ini orang kan bisa melihat antara menang dan kalah orang kan pasti tujuannya ke sana. Tapi orang juga secara utuh kan bisa menilai permainannya berkembang nggak? Dan kemudian ada kemajuan nggak dari permainan ketika dilatih oleh seorang pelatih gitu loh. Kalau itu dilihat oleh pecinta sepak bola Indonesia, kita itu kan santun sebetulnya Bang. Dan kita punya adab dan kita orangnya sifatnya kan banyak legowo. Ya kita memahami itu. Tapi kalau udah mainnya nggak benar, nggak jelas, babak kualifikasi udah ampun-ampunan, kalah pula lagi Malaysia, udah hancur kita. Pasti yang namanya bulian, hujatan itu pasti datang ke Sintayong dan setidaknya pemain timnas maupun PSSI gitu loh. Tapi ya sejauh ini kan kita lihat impresif Bang. Meskipun kemarin imbang, tapi lawan Vietnam untuk parkir bus aja pun kita kan diserang terus kemarin. Sebelum lawan Malaysia kan kita lawan Vietnam itu kita dihantam terus sama serangan Vietnam. Tapi kita bisa tahan parkir bus. Tapi kita memahami itu bahwa kekuatannya mereka lebih kuat, kita bisa bertahan, ya nggak apa-apa. Ya secara permainan kita nggak bisa mengimbangi mereka, tapi nggak bisa menghasilkan gol, ya itu juga udah cukup lah. Jadi kita maklumi. Jadi seorang jurnalis juga bisa melihat paling nggak dibantai habis-habisan begitulah ya. Itulah Bang. Iya Bang. Jangan sampai lah Bang. Karena kasihan Bang, kita siaran sambil sedih-sedih, kita sebel sendiri dan kita bikin berita kayak gitu. Aduh, nggak enak Bang. Nggak enak. Serius. Iya, karena kan jurnalis juga punya rasa Bang. Kita juga kita juga manusia Bang. Kita juga seorang nasionalis loh Bang. Itu loh. Jadi ya berharap lah. Ini kan bahasa sepak bola kan bahasa yang seragam Bang. Soal politik orang bisa bermacam-macam perspektifnya. Bahkan orang punya pilihan masing-masing, subjektif akan suatu isu yang dianggap bahwa ini lebih ke kiri atau ini lebih ke kanan. Tapi soal sepak bola kita seragam, kita satu soal ini. Kita berharap bahwa timnas kita menang. Kita berharap bahwa Indonesia bisa juara, gitu Bang. Itu udah kayak kerinduan bersama ya. Amin. Impian bersama dan itu harus terjadi. Kayaknya semua orang akan berharap yang sama. Iya Bang, tentu. Dan itu perasaan yang seperti itu kan terlibat atau dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Nah di jurnalistik kan juga ditemukan bukan cuman peristiwa-peristiwa yang gembira, happy. Tentu. Apalagi misalnya kayak kemarin ada soal ada belasan santri perkosa, ya kan ditiduri oleh guru pesantrennya sendiri gitu. Itu kan perasaan kita gimana ya? Saya baca juga pun sedih rasanya. Menyedihkan. Mau tarik napas juga susah rasanya. Udah gemeteran gitu. Satu saranku Bang, ngelihat Abang jangan sampai nangis di layar.
Nanti viral kayak aku, Bang. Takutnya kalau udah viral, dihujat, dipuji. Antara dua ini aja pilihannya, dan dua-duanya ada. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan tentu saja kepada keluarga yang nanti akan merawat bayi ini, Pak? Ya, semoga yang ditinggalkan tabah dan semoga bayi lekas sembuh. Gala itu sebetulnya seorang bayi yang usianya 1 tahun lebih sedikit lah kalau nggak salah ya Bang. 1 tahun 2 bulan, 3 bulan bisa saya salah. Tapi saya nggak membayangkan bahwa itu harus dialaminya Bang. Di tengah bahwa dia sedang bersenang-senang ya dengan orang tuanya dalam perjalanan ke Surabaya dari Jakarta. Kan kita bisa juga lihat, ikutin beberapa instastory dari Vanessa. Dia itu masih ya menari-nari di dalam mobil, kemudian dari instastory-nya Bibi juga dia masih duduk tersenyum dengan bapaknya. Nggak lama, hitungan beberapa menit dari kejadian itu dia harus kehilangan kedua orang tua itu dan dia harus merangkak di tengah jalan tol yang panas dengan mata memar terluka dan sambil meraung-raung kan mencari orang tuanya dan orang tuanya meninggal Bang. Jadi itu yang kita nggak bisa bayangkan ya Bang. Maksud aku tuh. Terus kenapa waktu itu kamu menangis karena melihat Gala nih akan nantinya nggak punya orang yang mengasuhnya lagi atau karena ada apa? Gini Bang, mungkin kita juga harus mengakui bahwa dalam profesi kita dituntut profesional, tentulah Bang kan karena kita pemangku profesi wartawan, apalagi kita divisi penyiaran yang sifatnya menjadi garda terdepan dalam pemberitaan ini ya kita harus dewasa, kita harus menguasai layar. Tidak seharusnya saya menangis dan itu saya akui Bang. Itu juga saya harus mengakui nggak benar juga saya menangis di layar. Tapi itu di satu sisi mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang nggak bisa melawan jati diri kita. Kita punya nurani, kita punya empati gitu Bang. Dan dalam konteks yang serupa juga aku juga seorang bapak, Bang David tahu. Oh, iya. Bapak pas yang punya anak juga, persis, yang umurnya nggak beda jauh nih. Persis, gitu Bang. Dan ketika dia cerita merangkak di jalan tol sebelum kerja kan, sebelum siaran dan bedakan di layar kaca itu kan kita pamitan dengan anak yang juga lagi belajar merangkak di jalan-jalan di lantai-lantai gitu Bang. Jadi begitu dia cerita, saksi mata menceritakan bahwa dia orang pertama menyaksikan anak itu merangkak menangis dan sambil pelipisnya berdarah begitu di pinggir jalan tol yang panas itu Bang. Dan dia cari orang tuanya dan dia nggak dapatkan itu sedih sekali Bang. Dan entah kenapa sekilas itu saya langsung ingat anakku gitu kan Bang. Karena kami juga pernah mengalami cobaan, Bang David juga pernah mengalami cobaan yang mirip ketika kena COVID waktu itu kan Bang. Saat keluarga kami juga kena bertiga tapi usia bayi kami waktu itu 2 bulan. Dan itu semakin melekatkan saya dengan bayiku gitu ya Bang ya. Jadi ketika kejadian itu terjadi, sekilas kita ingat bayi kita sendiri dan sekilas kita juga merasa sedih ya kenapa anak itu harus mengalami peristiwa itu. Tapi saya yakin bahwa itu adalah mujizat Tuhan Bang yang luar biasa. Ya perkenanan Tuhan bahwa Gala itu masih ada sampai saat ini gitu dengan kondisi mobil yang ringsek, yang tragis seperti itu, dia masih bisa selamat. Ya itu dia Bang, ya sekuat tenaga Bang David. Abang kan lebih senior dari aku. Mau bahasa senior ini kayak ini banget ya Bang. Tapi lebih pokoknya Abang lebih memulai karir Abang kan lebih dulu daripada aku di industri TV. Dan memang hampir tidak pernah kejadian lah, jarang-jarang lah ya Bang ya presenter itu di layar kaca itu harus menangis kan. Dan itu terjadi begitu aja gitu Bang. Nggak sanggup untuk menahan itu meskipun sudah beberapa kali untuk menahan, jangan sampai ternyata ya sedih banget. Karena kan informasinya kan kita ikutin terus Bang. Ya itu spontanitas ya, karena membayangkan bagaimana anak ini harus kehilangan orang tuanya masih di usia yang masih muda. Iya Bang. Lalu kemudian bagaimana kehilangannya pun di depan matanya. Iya Bang. Dia mengalami trauma di kepala, iya. Itu kan pasti benturan, aduh kasihan memang. Dan dia harus merangkak di jalan tol yang panas. Kalau kita iya. pengalaman kita kan Bang, kalau lagi live report mudik, betul. Kita kan di pinggir tol biasa ya Bang ya, live report panas sekali. Panasnya jalan tol itu aspal itu kan. Jadi dan dia cari-cari ibunya kan. Nah aku bilang begini Bang,
aku ini bisa jadi bias, tapi aku harus mengakui bahwa bisa jadi bayi Gala itu memang berharap untuk pelukan ibunya gitu. Karena Bang David sebagai orang tua juga kan pasti juga memahami bahwa seorang bayi yang menangis, dia hanya butuh satu, dekapan ibunya kan. Dia butuh pelukan ibunya, hanya itu yang dibutuhkan. Tapi bayi Gala pun nggak mendapatkan itu gitu. Dan itu sangat sedih. Ketika saya tanya kepada saksinya, ketika dia pangku itu anak, dia gendong, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan anak itu tidak menangis? Ini kan sebetulnya pertanyaan konyol, Bang. Pertanyaan yang kita udah tahu jawabannya. Lah dia nggak akan bisa menghentikan tangisan anak itu. Ya namanya bayi itu setahun dia lagi terluka, habis terlempar dari mobil, terus dia jalan merangkak kepanasan di jalan tol, terus ibunya lagi terkapar. Ya bagaimana cara menenangkan anak itu? Satu-satunya adalah andai kata ibunya masih terluka pun dia masih bangkit berdiri, dia harus peluk anak itu kan, setidaknya untuk menenangkan. Tapi kan almarhumah Vanessa kan sudah tidak bisa lagi gitu melakukan itu. Dan bapak itu juga bilang jawaban yang sangat menyedihkan itu, ya saya nggak bisa Pak, saya udah upaya tapi anak itu tetap menangis. Waduh, itu saya langsung membayangkan keadaan itu. Gini Bang, orang bilang ini settingan, ini rekayasa, ini demi rating, ini sensasi dan lain sebagainya. Gini ya, kenapa seorang jurnalis tuh harus berada dalam satu keadaan untuk menggali suatu informasi? Karena hanya dengan cara itulah, hanya dengan cara membayangkan sedetail mungkin, dengan cara membayangkan suasana di tempat itu, di kejadian itu, seolah-olah kita ibarat ada di situ gitu ya Bang ya. Dengan cara itulah kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya, seterang-terangnya untuk publik gitu loh. Sama aja kayak ibarat kita live report aja. Laporan langsung di tempat itu, kita lihat bayi itu lagi berjalan, seperti apa, kita lihat siapa yang menyelamatkan, siapa yang ini, dan hanya dengan gambaran itu kita bisa maksimal memberikan pertanyaan-pertanyaan agar yang narasumber ingin sampaikan itu benar-benar tersampaikan. Emang waktu itu kamu sampai dibully apa sama netizen? Banyak Bang, banyak. Ya pokoknya sebelum viral nih Bang ya, itu kan rame. Awalnya di TikTok, kemudian saya dapat kabar, saya tinggal tunggu nih, jangan-jangan redaksi nih ngomelin nih, jangan-jangan gitu kan Bang, jangan-jangan kena teguran nih, kok sampai nangis gitu kan. Karena sama sekali nggak terduga kan, ternyata aman Bang, nggak diomelin, wah aman nih. Karena kan hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita duga Bang yang terjadi di layar, kan dinamis gitu. Nah tapi begitu selesai siaran, aku kan cek di YouTube kan selalu ada kan yang namanya postingan dari official iNews TV. Di situ awalnya banyak yang bully dulu Bang. Ini orang ngapain nangis sih waktu siaran? Harusnya kan dia profesional. Dia punya waktu seminggu untuk menangis setelah siaran itu selesai. Make sense, betul ya kan, bener. Itu satu, terus kemudian ini ganti aja nih reporternya, nggak pantas, ganti aja sama Najwa Shihab gitu. Ada lagi yang bilang, wah ini cari sensasi. Ada yang bilang, ini demi rating. Ada yang bilang terlalu drama, ada yang bilang lebay, ada yang bilang cengeng. Wah banyak Bang sebetulnya. Jadi setelah mungkin kaum ibu-ibu masuk dan melihat menyaksikan itu, masuklah pasukan ibu-ibu yang merasa bahwa wah ini yang namanya presenter Abraham Silaban mewakili tangisan kami, ibu-ibu se-Indonesia terhadap bayi Gala. Dan barulah banyak dukungan yang memberikan pujian. Selamatlah saya dari hujatan Bang. Suara mama-mama muda. Jangan dilawan. Jangan dilawan Bang. Dan yang lebih banyak pun sebetulnya ibu-ibu kan Bang. Ya emak-emak lah ya. Emak-emak lah. Iya yang punya merasa punya anak. Dan the power of mama itu berpengaruh menyelamatkan saya. Karena mama punya anak, dia punya perasaan, dia tahu kayak apa kalau kehilangan anak atau anak kehilangan orang tua. Dan masa sih. Tapi secara umum juga kan bapak-bapak juga banyak Bang. Makanya ketika banyak bapak-bapak yang mendukung dan memberikan dukungan dan pujian lah ya sifatnya gitu kan Bang. Saya bilang selamat datang di klub bapak-bapak gampang mewek. Kalau urusan anak gitu Bang. Ya tapi kalau dari saya kayak tadi saya bilang ya mungkin ketika kita baca pertama kali atau kita tahu pertama kali ada berita ini dan kami tuh sering karena tiap hari kan kita mendapatkan gambar dari daerah. Persis. Dan itu gambar yang kami lihat itu adalah gambar yang seringkali harus disensor di depan vulgar, ya. Karena terlalu vulgar dan itu akan kalau ditayangkan akan melanggar undang-undang juga dan membuat orang juga terpengaruh secara psikis waktu lagi nonton. Pengaruhnya bisa macam-macam endingnya, bisa jadi malah marah
atau jadi malah ikut-ikutan. Iya. Bisa macam-macam outputnya setelah itu. Iya. Nah kita kan harus menyensor itu semua juga. Kita harus melibatkan hati juga. Persis. Tetapi waktu nonton pertama kali kan seringkali kita lihatnya, astaga kok bisa gini. Itu nggak ketahan. Iya. Nggak ketahan kalau kita melihat pertama kali ya. Iyalah. Bisa kaget kayak contohnya tadi saya bilang ketika tahu ada 13 santri masih anak-anak, masih di bawah umur. Persis. Diperkosa oleh gurunya sendiri. Terus anak-anaknya dipakai untuk apa? Mencari dana lagi. Persis, yatim piatu begitu ya. Sebagai yatim piatu. Di sini hati kayak emosional ya. Iya. Untung aja waktu itu saya nggak ada di layar gitu maksudnya. Itu dia Bang. Sebab saya itu langsung kayak ngomong udah gemeteran. Kok bisa ada begini gitu. Dan ya saya yakin sih maksudnya gini. Apalagi kalau waktu itu kamu ngelihatnya pertama kali ya. Maksudnya ngelihat peristiwa itu pertama atau mungkin sedang mewawancara itu pertama kali. Pasti kan sulit untuk menyembunyikan perasaan itu. Kalau apalagi itu udah sangat attached. Sebetulnya bukan ketika mendapat informasi pertama di situ Bang. Justru karena kita, nah itu juga ada satu komentar yang bilang, apa nih orang nggak punya media sosial, dia nggak tahu informasi dan dia nggak tahu kejadian ini. Itu kan wawancara yang tayang setelah seminggu kejadian itu kira-kira. Iya. Jadi apakah itu dia baru tahu gitu loh, dia nggak ngikutin yang namanya berita. Loh salah. Justru karena saya yang ikutin pertama kali informasi itu dan sedetail-detailnya, vulgar tanpa sensor. Saya lihat itu, mohon maaf ya, almarhumah yang terkapar, kemudian saya bisa bayangkan kondisi seperti itu. Bibi almarhum yang kegencet mobil yang udah ringsek dan meninggal di tempat juga Bang. Nah itu informasi yang pertama kita dapatkan dan kita ikutin terus. Dan kita ikut storyline-nya seperti apa, kita ikut bagaimana kelanjutan informasinya. Karena itu baru sekedar informasi pertama. Persis. Belum ada peristiwa kelanjutannya yang digambarkan oleh orang lain. Gitu berkembang. Ya. Jadi artinya itu kan berkembang setelah penyelidikan berjalan. Ya hanya karena kita ikutin informasi itulah, sedetail-detailnya, seterang-terang itulah, kita semakin attach dengan itu Bang. Kasihan ya anaknya. Pertama kali dengar informasi itu Bang, bahwa Bibi dan juga Vanessa kecelakaan. Saya kasih tahu sama istri, ya Vanessa sama Bibi yang artis itu meninggal, katanya kecelakaan. Ah masa? Gitu, sudah gitu aja, selesai. Karena yang namanya kecelakaan kan Bang kita liput tiap hari, kita tahu tiap hari, kayak minum air aja gitu. Tapi ketika kita ikutin informasinya, ini juga menjadi penyakit bagi kita sebagai seorang jurnalis Bang. Penyakit apa yang dimaksud? Kepo. Karena ada kepo yang sifatnya gibah Bang, orang tuh ngomongin orang di belakang. Tapi setiap wartawan, setiap jurnalis pasti punya itu yang namanya kepo. Kepo manfaat tapi ini Bang. Dia tahu untuk menyebarluaskan informasi, sifatnya hanya untuk tahu. Ingin tahu, bener nggak? Tahu juga. Ya. Tentu, kan kita nggak bisa dapat informasi taken for granted gitu aja, kita terima gitu aja. Bener nggak? Di mana kejadiannya? Siapa korbannya? Siapa yang selamat? Siapa pelakunya? Dan lain sebagainya. Nah kita lihat, ternyata bener. Di instastory-nya dia lagi dalam perjalanan. Dan yang menjadikan adalah ada bayi di sana. Ada bayi itu selamat, ya sudah selesai begitu aja kan informasinya bagi kita. Oh kasihan dia bayinya. Belum ada kemudian dia harus merangkak keluar. Itu Bang. Ada lagi dia kena persis gaspol Bang. Itu nangis. Persis. Ya itu jadi duri dalam daging kan Bang, yang tadi kepo itu. Ya seharusnya kan kita nggak kepo, maksudnya ya sudah bisa biasa aja. Tapi ini lagi pekerjaan kita, Bang David dan aku itu sebagai seorang jurnalis televisi, itu pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan ketika kita pulang kantor gitu loh. Kita jurnalis itu saya bilang Bang, kita tidur, kita makan, kita istirahat sekalipun, mata dan telinga kita masih tetap mendengarkan informasi Bang gitu loh. Dan kita harus keep up dengan itu. Jangan sampai tiba-tiba orang yang di luar sana lebih tahu dulu informasi dibandingkan kita sebagai seorang jurnalis, wartawan. Ya, wartawan macam apa kita Bang kalau kita tahunya informasi dari kalayak umum yang lagi ngomongin satu isu. Harus kita dulu yang lebih tahu. Justru itu, mau kita libur, mau kita cuti, mau kita apapun, yang namanya edik terhadap informasi harus update, itu terus sampai sekarang. Jangan salah Bang, jangan-jangan yang diinginkan pemirsa saat ini dan netizen atau siapapun yang menyaksikan informasi adalah robot. Jadi mereka pingin news anchor itu diganti robot.